Tahun 1947, utusan Inggris datang menemui pemimpin India saat itu di istana mereka, mengajaknya bekerja sama, namun dengan tegas hal itu ditolak hingga kemerdekaan berhasil dicapai oleh India. Namun kemerdekaan belum tersebar luas ke seluruh negara India karena bagian Hyderabad masih berdiri sendiri. Mereka mengirimkan surat kepada pimpinan Hyderabad untuk bisa bergabung dengan mereka. ముక్కలు చేసుకున్నాం అది విచారకరం ఇది ముక్కలయ్యే అవకాశం ఉంది ఎంచుకున్నాడుగా ఆ మతం పేరు భారత్ నడిబొడ్డులనే అన్ని సంస్థానాలతో పాటు Namun pemimpin itu tidak mengindahkan, bahkan mereka memimpikan Hyderabad menjadi kota terbesar dengan penduduk Islam terbanyak, dan mereka tidak mau bergabung dengan negara India yang masih bermayoritas Hindu. Ia juga mau menghapuskan bahasa Hindi, Sanskerta, Telugu, Kannada, dan Marathi dari sistem pendidikan mereka. మస్జిద్లు కట్టించండి ప్రతి ఇంటి కన్నడ మరాఠీ భాష Bahkan ia mau menghancurkan spiritual mereka hingga meminta untuk mengajari mereka bahasa Arab dan Urdu serta menghancurkan orang-orang di luar agama Islam. Orang kepercayaan pemimpin Hyderabad mengiyakan dan mulai melakukan semua perintah yang diberikan. Ia berdiam di sebuah kampung dan mendengarkan saat siswa tengah belajar bahasa Hindia. Murid-murid dan guru yang ada di tempat itu mulai ketakutan dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia mendekati guru itu dan memintanya menghentikan mempelajari bahasa Hindi dan meminta mereka mengajari bahasa Urdu dan Arab. Ia dengan kejam melukai guru tersebut untuk menekannya, kemudian berteriak untuk menghancurkan bahasa Telugu. Bahkan dengan keji menghabisi semua murid yang masih kecil dengan sangat kejam. Tak ada satupun yang berhasil selamat dari kekejaman mereka. Lagi-lagi tentara Inggris datang bersama utusan India untuk bisa bergabung, tapi orang kepercayaan Osman Ali Khan tetap tidak mau untuk bergabung. Bahkan mau mendirikan Hyderabad menjadi lebih besar lagi, seperti negara Islam di luar sana. Bahkan Resvi, orang kepercayaan Osman, berniat menyamakan dengan Pakistan dan juga Turki, serta memperkuat dengan bekerja sama dengan tentara di negara-negara itu. Osman Ali Khan bahkan menyetujui Laik Ali Khan yang merupakan warga negara Pakistan bila menjadi menteri di pemerintahannya. మనకు మద్దతుగా ఉంటారు వాళ్ళ యునైటెడ్ నేషన్స్ కు పోయినా దుగుతది. Raspi memimpin pasukannya untuk melatih warga menjadi calon tentara untuk menjaga kerajaan Hyderabad. Tak lama Laik Ali Khan datang dan mulai berbincang hangat tentang rencana Raspi dan Osman Ali Khan yang ingin menjadikan Hyderabad menjadi Turkistan. Pemimpin India mulai membicarakan tentang kekejaman Nizam Osman Ali Khan. Mereka mau membebaskan perbudakan Hyderabad. Ia mau dalam waktu 3 bulan Hyderabad bisa bergabung dengan mereka. Beberapa orang kepercayaan Rasvi mendatangi rumah warga yang baru saja melahirkan seorang anak perempuan. Namun keluarga tersebut sengaja menghabisi bayi yang baru saja ia lahirkan karena tidak mau nasibnya sama seperti ibunya yang dilecehkan oleh pasukan Rasvi. Terlebih mereka juga harus membayar pajak kelahiran seorang bayi. Mereka mengungkapkan pada orang-orang itu, namun tanpa rasa berdosa. Mereka malah menekan keluarga itu untuk membayar pajak kematian dari keluarga mereka. Patelji yang mendengar hal itu benar-benar marah, namun dia tidak mengerti mengapa mereka tidak ada satupun yang mau memberontak. Sementara di tempat lain orang-orang Rasvi menekan petani yang baru saja panen untuk mengirimkan hasil panen mereka pada Osman Ali Khan. Namun salah satu petani wanita itu memberontak dan memberikan mereka pelajaran dan membuat mereka lari ketakutan. Wanita menjaga sawahnya untuk tidak didatangi oleh orang-orang Rasvi lagi. Namun keesokan harinya Laik Ali Khan sendiri yang datang ke sawah mereka. Ilama yang merupakan petani pemberontak diberi hukuman, namun saat mereka mau menghabisi Ilama, Narasimha Reddy atau Patela menolongnya dengan cepat dan menyerang balik mereka. Ia mengatakan kalau Laik dan yang lain tidak pantas menjadi pemimpin mereka. Bahkan ia juga mengancam mereka untuk tidak lagi mendekati sawah dan ladang milik mereka. Hal itu membuat Laik marah dan meminta anak buahnya untuk menyerang Patela. Perkelahian terjadi, namun Patela yang lebih tangguh bisa dengan cepat melumpuhkan mereka.
Bahkan Laik Alikan pun dibuat tidak berdaya. Narasimha Reddy mengusir mereka untuk tidak lagi datang. Sepeninggal orang-orang Laik, Narasimha meminta semua hasil bumi dijual di tempat yang semestinya. Belum juga jauh mereka berjalan, pasukan dari Nizam Osman datang dan membawa surat perintah memenjarakan Narasimha Reddy dan Raja Reddy. Namun mereka tetap tidak mengindahkan hal itu. Ilama yang takut memohon kepada mereka. Sementara Narasimha merasa benar dan yakin semua dokumen itu palsu, pasti tidak akan dihukum berat. Mereka yang dibawa ke penjara dipukuli oleh anak buah Razvi dan tak lama Razvi datang menambah hukuman mereka. Bahkan dengan kejam mencambuk di hadapan warga, Ilama memohon kepada mereka untuk melepaskan keduanya, tapi bukan pengampunan yang ia dapatkan, ia malah menyiksa Ilama juga. Narasimha dan Raja Reddy dihukum sangat kejam, ditangisi semua warga di tempat itu setelah mereka sudah tidak bernyawa. Keduanya pun ditinggalkan dan resmi mengancam mereka untuk memberikan hasil panen mereka tanpa lagi ada perlawanan. Selain itu mereka kembali menggantung semua warga laki-laki di pohon hidup-hidup kemudian membakarnya. Patelji mencoba mengurutkan para pemimpin Hyderabad hingga membuatnya terkejut karena mereka semua dikenal sangat kejam. Hingga benar-benar membuatnya sedih tidak bisa menyelamatkan warganya di Hyderabad dari tangan Nizam Osman. Lagi-lagi kekejaman Rasmi berlanjut. Mereka yang diminta menghabisi semua keturunan Hindu menelusuri desa-desa terpencil kemudian menghabisi semua warga yang tidak mau masuk ke agama Islam. Bahkan dengan kejam ia menyakiti pendeta dan menelanjangi para wanita lalu melecehkannya di hadapan warga yang lain. పూటకొక బాణం ఈ సంస్థానంలో ఒకే మతం ఉండాలి. Sementara warga laki-laki dihabisi dengan sangat kejam. Jeritan dan tangisan, ketakutan dan kesakitan terdengar sangat menyakitkan. Hingga penyiksaan mereka berhenti ketika salah satu warga terpaksa mengucapkan Allahu Akbar ketika keluarganya ingin dihabisi. Semua warga pun dipaksa untuk memeluk agama Islam dan melepaskan semua nilai-nilai keagamaan Hindu yang mereka miliki. Namun walaupun mereka memeluk agama Islam, kekejaman Rasmi tidak berhenti. Mereka malah semakin semena-mena dan mengambil para wanita untuk menjadi budak hawa nafsu mereka. Basafar yang tahu tentang kekejaman Nizam meminta semua teman-temannya menentang Nizam. Mereka tidak mau agama mereka dihina, namun mereka tidak bisa terburu-buru dan harus mendapatkan dukungan dari korban kekejaman Razakar agar kekuatan mereka terbentuk. Basafar pun melakukan semua namun tiba-tiba kekejaman Rasvi kembali ditunjukkan. Mereka menghabisi sapi yang dianggap mulia di mata agama Hindu, hingga memancing kemarahan salah satu warga. Ia tidak takut dan menghabisi satu persatu anak buah Rasvi, bahkan membuat orang kepercayaan Rasvi benar-benar ketakutan hingga berlari. Namun keajaiban terjadi. Sapi yang lain menyerang mereka, namun kemenangan itu hanya dirasakan sebentar saja. Karena Rasmi datang kembali membawa tambahan pasukan dan menghabisi keluarga pemberontak itu. Hal itu membuat Rasmi benar-benar marah, terlebih tahu kalau seluruh desa ini masih memeluk agama Hindu. Ia meminta anak buahnya untuk membakar desa ini beserta seluruh isinya. Semua warga tidak bisa diselamatkan. Mereka dipaksa masuk dan dibakar hidup-hidup di dalam rumah mereka termasuk pendeta. Jerit ketakutan memecah diiringi bau hangus terbakar dari desa ini. Salah satu orang kepercayaan Ramacari datang menemuinya dan membawa Bupal, salah satu petugas kereta api di daerah Gulbarga. Ia yang tahu bagaimana kekejaman Nizam dan pasukannya dan bersedia menjadi saksi mata untuk kejahatan mereka. Ramacari yang melihatnya merasa senang dan mendengarkan cerita Bupal yang mengatakan kalau saat itu perayaan keagamaan tengah dilakukan. Mereka datang beramai-ramai dan menghabisi beberapa warga dan melecehkan para wanita yang ada di tempat tersebut. Sumpah serapah mengiringi Rasvi malam itu.
Para korban wanita terus berdoa dalam keadaan telanjang dan terus memohon keajaiban terjadi untuk menyelamatkan mereka dari rezim nizam yang sangat kejam ini. Mereka pun dibakar hidup-hidup di tempat tersebut. Bhupal menghentikan ceritanya sambil menangis dan mengatakan banyak kekejaman yang dilakukan oleh rezim Raspi di berbagai daerah di Hyderabad. Ramachari meminta mereka mengumpulkan laporan dan membawanya ke Delhi dan melaporkannya pada Sardar Patel untuk melakukan penangkapan. Munshi, orang kepercayaan Ramachi, datang menemui Sardar Patelji. Ia diminta untuk menunggu saat Sardar Patelji menghabiskan sarapannya. Namun tiba-tiba Sardar Patelji terkena serangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ramachi yang tahu tentang itu merasa sedih dan memutuskan untuk menarik laporannya karena ia tidak mau menambah beban Patel Sardar. Di tempat lain, Ali Osman merasa senang karena tahu Sardar Patelji sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lagi-lagi kekejaman dilakukan Makbul, salah satu orang Raspi. Ia mengincar salah satu anak perempuan yang baru saja menginjak waktu remaja. Ia menginginkan untuk menikmati tubuhnya. Keluarganya terus memohon tetapi mereka malah dipukuli hingga salah satu warga memberontak dan mereka bersama-sama memukuli Makbul. Mendapatkan perlakuan buruk itu, Makbul pergi dan mengancam akan kembali membawa Raspi dan anak buahnya. Ancaman itu nyata. Tak lama kemudian anak buah Raspi datang dan menembaki mereka satu persatu. Raspi meminta semua warga laki-laki dihabisi dan mereka diminta mengumpulkan warga wanita untuk dikumpulkan semuanya. Seluruh wanita menangis sedih melihat suami dan keluarga mereka telah mati dihabisi oleh nizam. Bukan dibebaskan, mereka pun disiksa dan dihabisi tidak kalah kejamnya dengan warga laki-laki. Hingga mereka mendapatkan anak wanita yang diinginkan Makbul, mereka membawanya dan menghabisi semua keluarganya. Bahkan Raspi menginginkan anak buahnya untuk mengambil semua wanita yang tersisa untuk dinikmati tubuhnya. Mereka dengan sukacita melecehkan satu persatu wanita yang ada di tempat itu. Namun sang ibu yang masih hidup memberontak dan berhasil menghabisi beberapa anak buah Raspi. Walaupun ia harus ditembaki dan sebelum ia mati ia bersumpah kalau darah yang mengalir akan menjadi doa-doa yang akan menghancurkan Razakar. Pengobatan terus dilakukan agar Sardar Patelji sembuh dan pemberontakan melalui surat kabar terus dilakukan. Media melakukan pemberitaan secara terang-terangan agar dunia melihat apa yang terjadi sebenarnya. Raspi yang tahu tentang hal itu mengumpulkan warga dan mengancam mereka akan menghabisi semua pengkhianat yang tidak memeluk agama Islam. Mereka yang menemukan jurnalis itu segera menghabisinya. Padahal jurnalis itu mengatakan kalau Islam tidak mengajarkan membenci agama lain, namun tidak diindahkan sama sekali. Pemberontakan kini terjadi di kalangan Hyderabad. Mereka berusaha menghabisi Ali Osman yang berkeliling ke kota. Mereka yang terdiri dari 3 orang mencoba meledakkan mobil Ali Osman. Namun salah satu dari mereka gagal dan dipukuli. Kemudian dibawa ke penjara rahasia dan kembali memukulinya hingga benar-benar tidak berdaya. Ali Osman meminta Raspi dan Laik Ali Khan memperketat keamanan mereka. Namun sejak itu Ali Osman memikirkan kalau ia benar-benar tidak memiliki ahli waris untuk dijadikan pewarisnya yang ke-8. Namun di kalangan warga mereka mulai menanamkan rasa berani untuk memberontak dan melawan mereka. Raji Reddy memimpin mereka untuk terus berani melawan ketidakadilan ini. Kini semua warga mulai berlatih bela diri, bahkan semua kalangan, anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka mencuri satu persatu senjata pasukan Ali Osman dan mengumpulkannya. Semua warga bersiap bersembunyi ketika tahu pasukan Raspi datang lengkap dengan senjata mereka. Warga mulai menyerang satu persatu tentara itu dari tempat persembunyian mereka. Namun salah satu anak dari warga tertangkap dan meminta semua warga keluar. Mau tidak mau mereka keluar dari tempat persembunyian mereka.
Raji Reddy yang telah memberikan pendidikan militer kepada mereka akhirnya bisa melawan mereka. Semua benar-benar bersemangat menghabisi pasukan Raspi. Namun kemampuan mereka yang masih sedikit harus rela kalau posisi mereka kembali kalah. Mereka sangat sedih menerima kenyataan ini, namun mereka sudah berjuang semampu mereka. Raji Reddy yang melihat hal itu merasa sangat sedih dan juga terpukul. Lagi-lagi Razakar datang membawa lebih banyak pasukan ke desa Raji Reddy. Mendengar kabar itu, semua warga kembali bersembunyi dan meledakkan titik-titik pasukan Razakar lalui. Kali ini mereka berhasil memukul mundur Razakar. Namun akibat hal itu desa Bairanpali menjadi desa yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Hal itu membuat warga sangat sedih karena mereka kelaparan dan tidak memiliki apapun untuk dimakan. Warga mulai berpikir mereka tidak mati di tangan Razakar tapi mati kelaparan. Raji Reddy mencoba memberikan mereka nasihat untuk bersabar karena pasti mereka akan mendapatkan bantuan. Pasukan Razakar tiba-tiba menyerang desa di malam hari ketika semua warga tertidur. Mereka menggunakan kesempatan ini baik-baik untuk membantai habis semua warga. Tak satu pun selamat dari aksi Razakar kali ini. ఒక్కసారి కలుస్తాను బాయ్. Kekecewaan mulai diucapkan beberapa menteri kepada Sardar Patelji. Mereka sudah tidak tahan dengan kekejaman yang dilakukan oleh Razakar Nizam Ali Osman. Lagi, desa Mataram mulai membentuk perlawanan juga. Razakar yang tahu hal itu mendatangi mereka dan berniat menghancurkan mereka. Warga Maratham bersatu, namun lagi-lagi kekuatan dan persenjataan mereka tidak baik. Hingga mereka mengalami kekalahan lagi dan semua warga tidak bisa diselamatkan. Kini warga turun ke jalan dan mulai berorasi meminta semua kekejaman Ali Osman disudahi. Sardar Patel mengumpulkan orang-orangnya untuk bisa menyelamatkan Hyderabad. Ia meminta semua tentara disiapkan untuk menyerang Hyderabad. సిద్ధం చేయండి. హైదరాబాద్కు శాంతి భద్రతలు దెబ్బతిన్నాయి. Sardar Patelji juga membuat pidato untuk menyatukan semua kota-kota lain untuk menyelamatkan Hyderabad dari Razakar yang kejam. Mereka mulai mengirimkan surat untuk Ali Osman untuk ditandatangani. Namun ia malah mengancam akan menghancurkan Delhi dengan peledak-peledak Pakistan. Mereka lebih memilih berperang dibandingkan harus mengakui kedaulatan India. అని మన సైన్యం మతం కోసం పోరాడుతుంది ప్రపంచ పటంలో. Sardar Patelji yang tahu hal itu malah memperkuat pasukan tentaranya untuk setiap hari dikirimkan ke Hyderabad. Osman Ali Khan yang tahu akan hal itu meminta Rasvi untuk menemui Sardar Patelji dengan membawa banyak emas dan meminta Sardar Patelji menerimanya dan bekerja sama dengannya. Namun hal itu ditolak oleh Sardar Patelji dan menelanjangi kecurangan yang telah dilakukan oleh pihak Osman Ali Khan. Rasvi yang mendengar hal itu mengancam akan menghancurkan pasukan Sardar Patelji dengan kekuatannya. Sardar Patelji hanya tersenyum dan membiarkan Rasvi pergi meninggalkan tempatnya. Sardar Patelji mulai menyiapkan semua pasukannya dan menyusun strategi untuk menghadapi Razakar. Begitu juga dengan Razakar, pasukan Raspi mereka semua berkumpul untuk berperang membawa nama agama mereka yang sangat kental. Perang mulai pecah, semua mulai ada di titik-titik mereka untuk melakukan penyerangan. Namun beberapa petugas dari Sardar Patel banyak yang gugur, hingga mereka mengancam Pakistan akan meledakkan kota Delhi dan Ahmedabad bila mereka tidak berhenti dalam operasi ini. Sardar tetap ingin operasi ini berjalan karena ia tidak lagi mau dilakukan penundaan dan rakyat akan banyak yang menderita. Perang yang sedang dilakukan membuat pihak Hyderabad kehabisan peluru dan senjata, namun pesanan mereka belum tiba sampai hari ini. Hingga Rasvi terpaksa menyusun rencana lain. Pasukan dari India mulai bergerak, begitu juga dengan pasukan Hyderabad. Mereka baku tembak di area kebun jagung dan mulai memukul mundur pasukan Hyderabad. Tentara India membawa peralatan yang canggih membuat mereka tidak sulit berperang melawan Hyderabad. Warga yang melihat pasukan India datang bersemangat membantu untuk menyerang Razakar.
Beberapa desa pun bersemangat membantu tentara India, tidak peduli mereka mati di tangan Razakar. Pasukan India mulai menguasai beberapa tanah milik Osman Ali Khan. Pasukan Hyderabad benar-benar kewalahan karena senjata India lebih siap dibandingkan mereka. Keberhasilan pasukan India disambut hanya oleh petugas warga yang bahagia melihat keberhasilan mereka. Namun tidak dengan anak buah Raspi. Mereka mulai merencanakan untuk melarikan diri dan membawa semua keuangan mereka. Ali Osman yang mendengar hal itu merasa sangat marah dan meminta Raspi untuk benar-benar meledakkan Delhi dan kota lainnya. Namun Ali Osman tidak mengindahkan, ia juga tidak tahu kalau anak buahnya Raspi membawa kekayaannya dan mencoba melarikan diri. Ali Osman Ali Khan memanggil Laik Ali Khan dan mengatakan ia telah menyuap wali kota yang ia yakin akan berpihak padanya. Namun Laik yang tahu Hyderabad tidak sedang baik-baik saja, memutuskan untuk melakukan rencana lain. Belum juga melakukan rencananya, tiba-tiba ia ditangkap oleh beberapa petugas. Raspi yang tahu berada di titik terendah mulai memberikan semangat untuk membalas perlakuan mereka. Namun beberapa warga sudah menyadari tidak mau lagi mengikuti apa yang dikatakan oleh Raspi, bahkan mereka sadar kalau semua yang dilakukan oleh Raspi adalah salah. Dan tiba-tiba istri jurnalis yang dihabisi secara kejam datang dan melempari batu ke arahnya. Ia berteriak dan mengatakan kalau Raspi adalah orang yang menyebabkan konflik antara umat beragama, hingga meminta orang-orang menyerang Raspi. Melihat massa begitu banyak, Raspi mencoba melarikan diri. Namun usahanya tidak berhasil karena warga terus mengejarnya hingga mereka bertemu dengan pasukan India. Raspi segera diamankan dan dibawa oleh pasukan India. Ali Osman tahu posisinya tidak baik-baik saja ketika ia melihat seluruh istananya dikepung oleh pasukan India. Menteri Kepercayaan Sardar Patelji menemuinya dan memintanya menyerah pada India. Ali Osman tiba-tiba menangis sedih. Ia merasa tertipu dengan Laik dan Raspi karena mempercayainya. Ia menyesal karena tidak bisa menjaga dinasti Asafjeh. Hingga Ali Osman membuat pengumuman untuk melakukan pengunduran diri dan melarang kekejaman Razakar kembali hadir di bumi Hyderabad. Hingga pada tanggal 17 September 1948, Hyderabad resmi bergabung dengan India setelah melepaskan diri dari dinasti Asafjeh. Dan film pun selesai.